Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa berjumpa di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan segala karunia-Nya, terlebih kecintaan terhadap kesalihan dalam hati kita. Karena hal tersebut adalah salah satu faktor yang paling pokok dari keimanan seseorang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan salah satu sebab kenapa orang-orang dari ahli kitab terdahulu mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena di dalam hati mereka masih ada cita-cita untuk menjadi orang yang salih. Maka jamaah sekalian, kalau kita masih dijadikan oleh Allah sebagai orang yang menyukai kesalihan, Allah masih menjadikan kita orang-orang yang punya cita-cita untuk menjadi orang yang salih, senang dengan orang yang salih, maka apa? Maka itu adalah salah satu pertanda kebaikan dalam diri seseorang, akan menjadi salah satu penyebab hidayah seseorang. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang mereka, tentang ahli kitab terdahulu, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Mereka itu jamaah dahulu tatkala mereka mendengar apa yang Allah turunkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bisa saksikan mata mereka itu berlinang, nangis jemaah. Ahli kitab bisa nangis. Iya, karena apa? Mereka mengenali itu sebagai kebenaran. Mereka kenal, mereka tahu itu kebenaran. Masa ahli kitab aja bisa nangis, kita nggak bisa nangis? Kalau misalkan kita dahulu apa? Tahu dalam kondisi penuh kesalahan, suka lalai dengan perintah Allah, ya, suka melanggar larangan Allah. Kalau sudah diberikan petunjuk, ya Allah, ini benar ternyata. Ya, ternyata saya selama ini salah. Masa nggak bisa menyesal? Masa nggak bisa bersyukur terhadap apa yang telah Allah anugerahkan, hidayah yang telah Allah berikan? Orang ahli kitab nangis jemaah. Karena apa? Mereka ini masih ada kejujuran, ya, dan mereka tidak menyombongkan diri di ayat sebelumnya. Nah, tatkala mereka apa tadi? Mimma 'arafu minal haqq, mengenali kebenaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menerima. Ya, yaqulun Rabbana amanna. Mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami beriman. Ya, kami beriman. Faktubna ma'asyahidin. Maka tolong ya Allah, catatkan kami termasuk dari salah satu orang-orang yang mempersaksikan. Ya. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yaghfira lana aw an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Ya. Apa alasan kami? Kami nggak punya alasan lagi untuk tidak beriman kepada
kepada Allah dan apa yang telah sampai kepada kami dari kebenaran tadi. Sedangkan, nah ini jamaah, di dalam hati kami, dalam diri kami masih ada ketamakan, cita-cita yang tinggi maksudnya, ya, agar kami dimaksudkan oleh Allah termasuk dari orang-orang yang salih. Jadi jamaah, ya, kita bersyukur kepada Allah kalau kita ini masih senang dengan kesolihan. Kita senang dengan orang kawan yang solih, tetangga yang solih, pasangan yang solih, anak yang solih, diri sendiri yang solih. Ya, karena itu adalah salah satu sebab seseorang akan senantiasa terbuka hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian, itu diantara yang patut kita syukuri. Ya. Makanya, ya, mau pengajian malam Jumat, mau malam Ahad, mau Ahad pagi datang terus nih, gitu ya, nggak nunggu kawan, nggak apa-apa, nggak ada kawannya nggak apa-apa, saya datang sendirian, ya, berani gitu cuma berdua aja sama ustadznya aja. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kita telah singgung atau sudah panitia juga singgung, insya Allah kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin ini berkaitan dengan adab-adab umum, ya. Adab-adab umum. Dan yang dimaksudkan dengan adab-adab umum itu sebelum kitab adab, ya, demikian. Dan itu kalau antum baca sekali gak bakal puas jamaah, ya. Terus antum ulang-ulang pun akan terus berkesan di dalam hati, ya, mengena ke dalam hati kita jemaah. Karena di dalam hadis-hadis awal ini, ya, Imam Nawawi menyebutkan beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentunya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman, ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang pertama tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, ya, dan tindakan lahir maupun batin. Jadi bab yang pertama tentang apa jemaah? Tentang keikhlasan. Ini sudah sering dibahas, nih. Jadi nanti banyak nanya saya, ya, jadi jenengan, ya, pian sabarataan nanti siap-siap, ya, mempersiapkan lembar jawaban. Kalau nggak bawa lembar jawaban, lisan saja. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Di dalam bab ini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Hafal semua, alhamdulillah. Surat apa ini jamaah? Surat Al-Bayyinah. Ya, coba terjemahkan. Siapa yang bisa terjemahkan? Nih, malu nih. Tidak usah malu, ya, ini kajian rutin kita ngaji kitab. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain, dan ini juga bikin, ya, ngantuknya hilang, deg-degan nanti ditunjuk ditanya kan gitu, ya, jadi insya Allah nggak ngantuk. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, dan tidaklah, ya, ahli kitab maupun manusia secara umum diperintahkan oleh Allah kecuali, nggak ada perintah lain jamaah kecuali apa? Agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh bagian agama baginya. Hunafa, lagi menjadi orang yang lurus jalannya, condong kepada kebenaran, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, kita kan sudah muslim, Ustaz, ya kan?
Kita kan sudah jadi orang muslim. Dalam surat Al-Bayyinah Allah singgung ahli kitab. Wajar aja Ustaz. Masa muslim bisa makan dengan mereka? Nah, sebagian orang kan kayak gitu cara mikirnya, gitu. Ya, masa ayat tentang orang kafir kok disamakan untuk orang muslim? Maka jawabannya gampang, gitu jamaah, gitu. Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, ya, kepada umat Islam, seluruh manusia, ya, pada umumnya. Tapi yang mau beriman kepadanya siapa jemaah? Tentunya orang-orang muslim. Nah, kok diturunkan kepada orang muslim malah isinya ancaman bagi orang kafir? Maka apa? Ini sederhana, supaya orang muslim itu nggak sampai seperti orang kafir. Ya, demikian. Maka apa? Kalau ada yang bilang masa itu ayat untuk orang kafir kok diancamkan kepada orang muslim, gampang. Ya, Allah tuh nggak ingin orang muslim itu menjadi orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang melanggar seperti orang-orang kafir. Demikian. Nah, terlebih lagi jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Meskipun orang-orang itu sudah muslim misalkan, tapi apakah mereka tidak terancam dengan kesalahan niat jamaah? Bisa salah nggak niatnya kira-kira? Bisa. Nah, semuanya kan hafal, ya. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Yang sholat ini muslim apa kafir kira-kira jamaah? Muslim, tapi celaka kata Allah. Ya, kalau bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, yang mana sholat tapi apa? Mereka suka melalaikannya. Mestinya orang ini orang muslim yang diantara tiang agamanya adalah sholat, malah apa? Dilalaikannya. Bikin rumah nggak pakai tiang aja mah, tembok aja, ya, nggak pakai tiang. Ya mungkin jadi, mungkin aja, tapi nggak kokoh, ya, kena gempa dikit ambruk. Demikian. Apalagi kalau bangunannya bertingkat, masa nggak ada tiangnya? Ya, baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian apa? Alladzina hum yura'un. Nah, orang sholat pun bisa riya. Riya itu apa jamaah? Ya, menampakkan kebaikan di hadapan orang, ya, untuk mendapatkan sanjungan, pujian, penghargaan. Alias apa? Ingin mencuri hati orang dengan menampakkan kebaikan. Orang sholat celaka kalau misalkan dia niatnya nggak lurus. Makanya Masya Allah, ini bab pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dan nyaris tidak ada satupun kitab hadis yang berbicara tentang keikhlasan kemudian ya mengabaikan tentang hadis yang sudah kita hafal. Apa itu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis pertamanya nanti jamaah. Ya, berkaitan dengan niatan, peringatan keras bagi kaum muslimin tentang menata niatan. Demikian. Ya. Jadi meskipun kita sudah muslim, ya, sudah menyembah Allah, tapi kadang ya ada kalanya hati kita lalai. Ya, ada kalanya nyembah Allah, tapi juga apa? Ingin disanjung orang. Ya. Ingin dihormati orang. Bahkan jamaah, di antara ahli ilmu ada yang menyebutkan perbedaan antara apa? Riya yang jali, yang jelas, dengan riya yang khafi, riya yang samar. Kalau riya yang jelas itu yang bagaimana? Melakukan ibadah tujuannya memang apa? Ditampakkan supaya dipuji orang. Tapi kalau contohnya riya khafi, riya yang tersembunyi apa jamaah? Misalkan jenengan pian melaksanakan sholat malam, rajin sholat malam, ya, kemudian rajin ngaji, rajin puasa,
tapi kok tidak dihormati orang. Rasanya apa? Nggak terima dalam hati ini kalau nggak dihormati orang. Wah, nggak tahu apa kalau saya tiap malam gitu sholat tahajud. Ya, dia ini nggak tahu apa kalau selama ini saya puasa sunnah, Senin Kemisnya terus-terusan, nggak ada putusnya. Ya, kok nggak tahu sopan santun sama saya. Dalam hatinya ada perasaan dongkol. Nah ini juga apa? Riya yang tersembunyi. Ibadahnya sudah disembunyikan, tapi kalau dapat sikap yang tidak sesuai dengan anggapan dia, ya melalui ibadahnya, dia nggak nerima jemaah. Ya itu diantara riya yang tersembunyi. Jadi mestinya selama ini sudah dia sembunyikan, sudah apa? Sudah ikhlas. Kalau nggak dia omong-omongkan, nggak perlu dia ungkit-ungkit, nggak perlu dia apa kan? Ya pikirkan lagi di dalam hatinya. Ya demikian. Ya kita ibadahnya ikhlas karena Allah, ya sudah. Itu sudah saya sembunyikan untuk Allah. Orang mau menghargai, nggak menghargai, menghormati, tidak menghormati, itu memang sudah untuk Allah, nggak ada hubungannya dengan ya ibadah tersebut sama sekali. Baik, ya jadi penghormatan orang ya nggak usah bingung, ya nggak usah dipikirkan. Sebagaimana kita ingat ya, Imam Syafi'i apa mengingatkan ya bahwasanya keridhaan setiap makhluk itu bagaikan puncak yang nggak bisa diraih, nggak bisa dicapai. Demikian. Jadi ya kita nata niatan ya supaya apa? Murni karena Allah. Terserah ya orang mau bilang apa. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Bisa kayak gitu jamaah? Sanggup. Ya. Berat itu jemaah, makanya kita banyak minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan bagaimanapun bentuknya. Termasuk juga syirik kecil, riya tadi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik jemaah sekalian, lanjut Kemudian ya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau jenengan kurban, pian kurban nyembelih binatang itu, mau akikah kah, kurban kah atau yang lainnya, maka apa? Ingat, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Bagaimana mau sampai? Allah gak makan seperti makhluk. Ya, ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Allah berfirman apa? Aku tidak ingin hamba-hambaku ini apa? Memberikan rizki padaku. Aku gak berharap mereka memberikan makan kepadaku. Makanya Allah ingatkan, dagingnya, darahnya yang kita sembelih itu nanti ya kalau kurbanan ini, maka apa? Ingat, gak sampai kepada Allah. Yang sampai apa? Ketakwaan dari diri kalian, ya demikian. Kemudian ya yang berikutnya, ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itufu ma fi sudurikum. Kalaulah misalkan kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, au tubduhu, atau kalian hendak tampakkan, ya'lamullah, maka Allah pasti tahu. Sekarang Pak, kita sama-sama datang ke sini. Ya, kita tidak tahu ini kawan niatannya apa ya datangnya. Ada yang datangnya apa? Karena memang terpaksa. Diajakin kawan tadi dijemput ke rumah, kayak apa? Ada hadir, ada nyaman nanti. Ya, dijemput kawan akhirnya apa? Nggak enakan datang ke kajian. Ada yang datang karena apa? Karena ingin belajar ya ayat Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tentunya lebih baik daripada yang lainnya. Ya,
Ada yang datang karena apa? Wah, pengen ngetes ustadznya. Nah, kalau nggak cocok besok ada hadir lagi. Ya, demikian. Macam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, makanya di antara yang beliau ingatkan kepada kita adalah firman Allah ini. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan kalian mau sembunyikan, mau kalian tampakkan apa yang ada dalam hati kalian, itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya, makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu Maha tahu, Pak, pengkhianatan mata ini. Ya, mungkin ada orang jalan kalau di sebelah akhwat itu nunduk-nunduk padahal lirik. Ya. Allah tahu itu pengkhianatan mata, Allah tahu. Mungkin kita pakai helm atau di mobil, ini kacanya kan hitam. Ya. Dari arah berlawanan tidak kelihatan. Ya, pas nyetir. Nah, yang belakang mungkin nggak tahu kalau yang lewat tadi perempuan gitu kan. Tapi masya Allah, karena apa? Ya, di depan jadinya apa? Matanya bisa ikutin ke samping. Ya, demikian. Allah tahu, meskipun kawan kita nggak tahu. Demikian. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya, mata yang khianat. Ya, wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 ayat yang berkaitan dengan menata niatan, ya. Dan tentunya kalau ayat yang kedua tadi tentang purban, ya ingat, ya, takwa itu ada di dalam dada. Sebagaimana Nabi SAW menunjuknya, ya, at-taqwa hahuna. Ya, ketakwaan itu ada di dalam dada dan Allah mengetahuinya. Siapa yang nyembelihnya karena takwa, siapa yang tidak karena takwa. Ya, ada Pak nyembelih bukan karena ketakwaan. Ada, ya, ada. Misalkan ya saingan sama kawan ini, ya, saingan gengsi. Ya, oh, tahu saya saingan saya di kampung ini, misalkan dia ini 2 orang sama-sama berduit, ya, sama-sama kaya. Tahu kawannya ini mau nyembelih sapi harganya 1 M, ya. Kemudian apa? Wah, aneh nggak mau kalah, ya, dibandingkan dengan dia. Nanti malah dia dianggap paling dermawan di sini. Saya lebih dermawan, ya. Saya mau beli sapi, ya, harganya lebih dari itu, disembelih. Cuman menang-menangan sanjungan orang. Ya, makanya antum masih ingat hadis dulu yang kita pernah singgung tentang 3 orang yang menjadi bahan bakar neraka di awal-awalnya. Di antaranya siapa? Orang dermawan, jemaah. Ya, orang dermawan dikasih harta, ya. Orang kiranya mungkin dia orang yang dermawan. Nah, orang yang mungkin dikiranya ikhlas karena Allah, tapi ternyata dia hanya mengharapkan pujian. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu hadis pertama tadi gimana? Innamal a'malu binniyat. Hadis dari siapa jamaah? Hadis dari siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Hafs, Jadi beliau menyebutkan an Amiril Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin yang dikenal dengan kunyah Abu Hafs, abahnya Hafs, ya. Dan kunyah itu masih ingat abahnya siapa? Itu dulu biasa dipakai untuk penghormatan, untuk memuliakan orang, ya. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa nyebutkan lah siapa saja yang hadir? Gak ada hadiahnya. Mau hadiah ini juga boleh, minum aja. Nanti banyak air, saya minum yang lain bisa. Ya. Siapa yang bisa nyebutkan di antara keistimewaannya Umar bin Khattab, jemaah? 1, dijamin masuk surga. Betul. Ya. 2, apa lagi? Yang lain lah. Saya nggak tahu isi hati pian, Pak, ya.
Jadi kalau pian kada menyebutkan nggak bisa mengerti saya. Baik. Jadi apa di antara keistimewaan beliau? Yang pertama, beliau sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi, bahkan di antara yang paling menonjol. Dari sisi apanya? Kedudukannya, keilmuannya, amalnya. Masya Allah. Ya, buktinya apa? Di antara ilmu beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau ini orang yang banyak mendapatkan ilham dari Allah. Bahkan di antara ayat Al-Qur'an, misalkan ayat tentang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, menjadikan maqam Ibrahim sebagai musalla, tempat salat. Ya, ayat tentang hijab. Terus ayat tentang apa lagi? Ayat tentang teguran bagi istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala mereka ya sempat apa dihajar sama Nabi, ya Nabi nggak mau ngomong sama mereka. Nabi itu juga laki normal, kadang apa ya kadang ada marahnya kepada istrinya. Ya, ayat-ayat itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan ide dari Umar bin Khattab. Ya, jadi beliau juga sangat paham tentang apa kebijaksanaan. Ya, tentang ilmu, tentunya apa yang langsung diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Dan beliau Masya Allah dari sisi amal juga unggul jemaah. Siapa sih yang berani gitu kan sekarang misalkan menyumbangkan separuh harta yang dimilikinya ya untuk dakwah misalkan. Dia punya apa? Misalkan harta totalnya punya dia 1 M misalkan. Ya, kemudian separuhnya diinfakkan di jalan Allah. Ya, itu Umar. Baik, kalau sekarang Masya Allah ya, kalau udah pian punya amal yang apa, yang pian sembunyikan saja, nggak usah diceritakan. Nah, makanya diantara ulama salaf dulu mengatakan apa Pak? Ya, siapa yang bisa punya simpanan kebaikan, ya, simpanan kebaikan, maka hendaknya dia lakukan. Ya, maksudnya apa? Dia simpan sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi itu amalan yang besar. Makanya nggak heran dulu para salaf kita, contohnya misalkan apa, ada Rabi' bin Hutsaim, beliau itu nggak pernah kelihatan sholat sunnah di masjid kecuali sekali aja cuma kayak kita ya. Kalau kita gimana? Nggak pernah kelihatan sholat sunnah di masjid, di rumah juga nggak sholat gitu. Banyak dari kaum muslimin kayak gitu ya, tapi beliau ini Masya Allah sholat sunnahnya memang ya lebih suka beliau lakukan di rumahnya tanpa sepengetahuan orang lainnya. Demikian Masya Allah ya. Atau misalkan antum masih ingat kisahnya siapa, Husain bin Ali rahimahullahu ta'ala ya, beliau Masya Allah kan setiap malamnya itu mikul karung isinya bahan makanan pokok, mungkin gandum saat itu ya, setiap malam beliau keliling dikasih ke rumah-rumahnya fakir miskin, nggak ada yang tahu jemaah sampai beliau meninggal. Akhirnya tatkala beliau meninggal terputus suplai makanan diam-diam tersebut ya, barulah orang tahu ya Allah selama ini ternyata beliau ya. Makanya yang memandikannya itu bisa lihat bekas apa, bekas ya karung lah mungkin ya, yang apa, yang tersisa pada pundaknya. Abu Bakar juga demikian jemaah waktu jadi khalifah. Umar tuh cerita pernah di pagi hari beliau kehilangan Abu Bakar, nih kemana gitu kan, habis sholat subuh hilang gitu. Ya, ternyata apa, diam-diam diikuti, dibuntuti sama Umar ya. Beliau ternyata masuk ke sebuah tenda yang di sana tatkala ya beliau masuk, dilihat oleh Umar, beliau Masya Allah menyiapkan kebutuhan orang yang berada di dalam tenda tersebut. Tatkala Abu Bakar sudah pergi, Umar datang. Didapatinya di sana ada seorang nenek-nenek wanita tua ya, bersama anak-anak kecil yang masih belia ya. Kemudian apa ditanya ya tentang siapa atau apa orang tadi yang setiap paginya menyiapkan makanan dan kebutuhan mereka. Tahu antum ya, dimasakkan, kalau apa susu dari kambingnya diperahkan untuk mereka disuguhkan
Khalifah jadi pembantu rakyatnya. Masya Allah. Ya. Giliran ditanya si ibu tadi, tahu nggak pian tadi si bapak itu siapa? Nggak tahu, tapi tiap hari kayak gitu. Nggak tahu dia. Mama tadi nggak tahu itu Abu Bakar itu. Itu Abu Bakar ya. Itu khalifah itu. Ya. Nggak peduli dengan apa, entah dipuji orangkah atau apakah. Yang penting bagi dia apa? Dia bisa lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang lebih ceritanya demikian, dan Umar ya bilang, ya, waduh, Abu Bakar bikin capek khalifah setelahnya aja nanti. Demikian, ya. Itu komentar dari Umar kepada beliau, masya Allah. Ya, demikian diantara contoh bagaimana mereka beramal salih tanpa pamrih, ya, tanpa mengharapkan pujian, bahkan nggak berharap dikenal orang. Makanya itu masih ingat Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan apa? Ya, saya senang sekali, saya berharap ilmu yang saya tahu ini dipelajari orang tanpa perlu mereka nisbatkan kepadaku, ya, bisa bermanfaat kepada mereka, dan apa? Mereka sama sekali tidak menisbatkan kepadaku atau tidak memujiku. Ya, demikian kurang lebih yang beliau katakan. Itu diantara ya wujud betapa ikhlasnya para pendahulu kaum muslimin, ya. Kalau sekarang hati-hati, godaan lebih banyak, ya, godaan untuk cari pengakuan itu lebih besar, sosial media juga lebih menggoda, ya, dikit-dikit bikin apa konten, ya, supaya apa, masya Allah, viral, terkenal, ya, jadi ustadz kondang, ya, dan seterusnya. Banyak godaan jamaah, makanya apa, harus lebih lebih tekun kita dalam, atau lebih gigih kita dalam mengusahakan keikhlasan. Udah ada? Belum? Sudah. Kegiatan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa? Saya loh sebenarnya bacanya itu sampai atau nyiapkan 3 hadis maunya. Ini 1 hadis saja nggak selesai. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya, kita tahu dalam hadis tersebut beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, di bagian pertama Rasulullah menegaskan bahwasanya ya setiap amalan, segala macam amal perbuatan kita itu bergantung kepada niatan. Di Rasulullah itu sedang menegaskan tentang amal perbuatan kita yang bergantung kepada niatan. Makanya fungsi niat itu kan sudah sering kita tegaskan, kita ingatkan, membedakan antara ya ibadah dengan kebiasaan. Itu yang pertama. Ya, siapa yang masih ingat? Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, misalkan ada orang yang setiap malam Jumat itu memang biasanya kumpul sama kawan-kawannya, ya, mau pengajian mau apa pokoknya kumpul, ya. Kemudian kawannya, ya, katanya apa? Yuk kumpul di sini, di musola ini, ya, di musola Ufa Garden, ya. Dikiranya mau ngopi, ternyata apakah kajian. Akhirnya apa? Ya kumpul, karena niatnya cuma pengen kumpul. Kalau kawannya tadi ya dapat pahala pengen menghadiri majelis ilmu, beda jamaah. Ada yang apa? Dapat pahala karena pengen belajar, ada yang sekedar apa? Kebiasaan kumpul dengan kawan. Ya, mungkin sama-sama duduk di sini, ya. Makanya apa? Kadang kita perlu memperbaiki niatan, oke? Misalkan dari awal, masya Allah, alhamdulillah, ternyata ada pengajian. Ya, berarti apa? Berarti diperbaiki lagi niatannya, nggak sekedar kumpul-kumpul dengan kawan. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, di antara fungsinya juga apa? Membedakan adat kebiasaan yang menjadi ibadah dan kebiasaan yang tidak jadi ibadah. Ya, apa tadi? Membedakan ya kebiasaan yang menjadi ibadah, bahasanya mungkin bernilai ibadah, gitu ya, dengan kebiasaan yang tidak menjadi ibadah. Masih ingat ungkapan dari sebagian ulama apa? Ya, mereka mengatakan ibadatu ahlil ghaflati 'adah wa 'adatu ahlil yaqrati ibadah. Apa artinya jemaah? Ibadahnya orang yang suka lalai itu hanya akan jadi kebiasaan. Sedangkan kebiasaan orang yang senantiasa sadar akan jadi ibadah. Kok bisa gitu? Iya, karena minum. Yang sering kita singgung, makan, minum, itu kan kebiasaan jemaah. Kalau orang ya dia ini senantiasa sadar, ini nikmat Allah bisa saya pakai untuk mendukung ibadah saya kepada Allah, ya, jaga kesehatan karena Allah, ya, sakit misalkan, ya, hendak berobat, siapa sih nggak pengen sembuh, kan biasa, orang sakit minum obat kan biasa aja, ya. Tapi kalau minum obatnya, ya Allah, anak pengen minum obat supaya bisa datang kajian malam ini misalkan, maka apa? Jadinya ibadah. Ya, tapi kalau orang sudah parah jemaah, ibadah pun tidak bisa apa? Bisa jadi adat kebiasaan saja. Jadi nggak bernilai ibadah. Ya, siapa yang bisa ngasih contoh? Ibadah malah jadi sudah benar-benar ya dia bisa mengendalikan dirinya. Ya, atau mungkin ada di antara kaum muslimin di bulan Ramadan. Ya, karena dia lihat keluarganya puasa, ya dia puasa. Dia ikut-ikutan gak makan, gak minum dari terbit fajar sampai matahari, ya, karena jadi apa? Kebiasaan saja. Oh, datang bulan Ramadan puasa, gak ada niatan untuk menghambakan diri kepada Allah dengannya, ya, jadinya cuma apa? Ada yang seperti itu, ya. Semoga demikian.
Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Jadi itu yang kedua, oke. Ada kebiasaan yang jadi ibadah dengan apa? Niatan yang benar. Dan apa? Ada yang tidak jadi ibadah. Kalau yang ketiga motor, jadinya apa? Ya, sudah dipilih oleh dia itu, ya. Dan juga apa? Satu lagi puasa sunnah. Baik. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa bedakan mana ibadah yang sah, mana yang tidak. Karena apa? Niat itu syarat sahnya suatu ibadah. Ya, kalau nggak ada niatan dari awal ya tidak sah wa ta'ala. Ya kayak gini kan, kayak tadi kan sama-sama datang duduk kajian, tapi niatnya beda. Baik. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Makanya Rasulullah bersabda apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain bergantung pada niatannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidak lain setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oke. Kalau datang pengajian niatnya pengen cari pahala, ya maka apa? Jadinya ibadah. Tapi kalau datang pengajian karena terpaksa, ya duduk di majelisnya pesungut-sungut, ya jengkel karena apa? Kalau nggak datang kajian dimarahin, lama apa kayak apa? Datang aja sudah. Giliran datang kajian main HP aja misalkan, ya demikian. Maka apa? Beda. Ya makanya sesuai dengan niatannya. Niatannya cuma karena untuk apa? Menuruti paksaan dari orang tua misalkan. Maka apa? Nggak ada apa? Pahala mendatangi majelis ilmu karena Allah. Gak dapat pahala keikhlasannya, ya demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi juga menegaskan contohnya jamaah, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Siapa yang hijrah itu artinya secara bahasa meninggalkan. Maksudnya secara istilah apa? Berpindah, meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Itu dalam syariat kita khusus masalah itu. Ya. Baik jamaah sekalian, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya benar-benar dinilai oleh Allah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sedangkan siapa yang hijrahnya, apa kata Nabi, lidunya yusibuha, untuk memperoleh harta dunia yang diinginkannya, ya hijrah pindah misalkan dari Banjarbaru ke Plehari, tujuannya apa? Cuman karena kerjaan, ya cuman karena dunia saja, ya sudah itulah yang diperolehnya. Tapi kalau misalkan dari Banjarbaru ke Plehari, masya Allah, ya pindah karena apa? Karena pusing bisa. Pusingnya apa? Susah misalkan, contoh saja ya, susah untuk mengamalkan ibadah di sana. Misalkan di sana apa? Ya orang-orang yang mengamalkan sunnah ya diintimidasi, ya dikucilkan dan seterusnya, ya. Kemudian ternyata di tempat yang berbeda saya bisa luasa menghambakan diri kepada Allah. Maka apa? Ya hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh sederhana. Kalau memang ada seperti itu, ya. Awil mu'atin yang kifuha, atau memang dia pindahnya cuma karena apa? Jatuh cinta sama wanita yang hendak dinikahinya, ya. Wah, Plehari, ya. Kemudian apa? Rajin datang pengajian karena apa? Karena ada, ya, orang tua dari targetnya. Nah, ya, akhirnya duduknya di muka, ya. Masya Allah. Tenang aja, biar insya Allah nggak kayak gitu, udah beli semua. Ya, demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya ya sesuai dengan kehendaknya tadi. Sudah, itu aja yang dia peroleh. Ya, dan hadis ini muttafaqun alaihi, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau kemudian menyebutkan, atau Imam Nawawi menyebutkan nama mereka, ya. Tapi antum bisa baca sendiri untuk nama dan nasab Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Baik.
Jamaah sekalian, mungkin yang perlu kita ingatkan yang terakhir, niat itu artinya tujuan sebenarnya. Niat itu artinya tujuan. Dan ya secara istilah di antara yang disebut tekad, maksudnya apa? Keinginan kuat, gitu. Dan perlu diingat, amalan hati jamaah. Saya pernah dengar sendiri belum lama ini, ya, orang yang salah paham dengan hadis ini, ya, kalau misalkan berniat sudah dapat pahala meskipun nggak melakukannya. Berarti kalau misalkan saya ngomong, ya, ada penanya, kalau misalkan, ya, jadi orang benar-benar berniat, ya, itu kalau dia mengusahakan, sedangkan apa, dia nggak mampu, gitu ya, barulah dia dapat pahala orang yang atau seperti orang yang melakukan, bukan sekedar bicara saja. Ya, makanya apa tadi? Niat itu adalah amalan hati berupa tekad untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, demi mendekatkan diri padanya. Nah, demikian. Oh iya, itu masih ingat kira-kira niat itu kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, kira-kira apa yang tercakup di dalamnya? Kita berniat sesuatu ini jamaah, supaya ini jadi ibadah itu, ya, apa saja yang harus kita pikirkan? Apa kira-kira? Ada 4 hal ya. Ini yang mempengaruhi betapa kesempurnaannya. Nah, yang pertama apa? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang hendak kita lakukan? Jadi niatan itu yang dipikirkan apa? Apa yang hendak kita lakukan? Minum, sekedar minum, ataukah apa? Minum untuk tujuan yang berbeda, ya. Atau apa? Misalkan kita mau sholat maghrib kan sholat isya, ya. Demikian. Itu pasti sudah ada dalam hati kita, ya. Sudah pasti ada dalam hati kita. Kayak contohnya kita sudah azan tadi, ya. Kemudian bentar lagi iqamah, mau sholat, sudah kepikiran dalam hati kita, sholatnya sholat isya kan. Ya, itu sudah ada niatan dalam hati kita. Itu yang pertama, apa yang hendak kita lakukan. Kemudian yang kedua, ya, atas dasar apa, ya, atau kenapa dilakukan. Kenapa kita melakukannya? Karena macam-macam, ada orang melakukannya awalnya nggak pingin, tapi karena dipaksa, ya, nggak mau sama sekali. Misalkan pian kerja dengan seorang bos majikan yang baik, yang soleh, padahal selama ini nggak pernah sholat, kita nggak pernah sholat misalkan, ya, akhirnya apa? Dipaksa. Ente kalau nggak sholat aneh pecat nanti. Akhirnya apa? Mau nggak mau sholat, gitu kan? Padahal sebenarnya dia nggak pengen sholat, sama saja meskipun gerakannya seperti gerakan orang sholat, tapi karena nggak ada keinginan untuk sholat, ya, kalau bukan karena bosnya, maka apa? Dia nggak akan pernah sholat, gitu. Maka apa? Yang perlu diingat, kalau kita berniat itu apa tadi? Atas dasar apa? Karena apa kita sholat? Karena apa kita ibadah? Karena Allah kah? Karena paksaan kah? Atau yang lainnya? Harus diingat-ingat nih, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain kecolongan kita, minimal riya tadi, ya, bercampur apa? Keinginan dipuji orang misalkan, ya, demikian. Ya, misalkan kita ikut orang seperti tadi, ya, kalau tujuan kita sholat karena hal yang berbeda, bukan karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah, bukan wujud ketaatan kepada Allah, wah, ini bahaya nih. Berarti apa? Harus ada yang diperbaiki dalam niatan kita. Ada yang harus kita perbaiki dalam niatan kita. Itu yang kedua. Ya, apa yang kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Karena apa? Atas dasar apa? Kemudian yang ketiga, untuk siapa? Untuk siapa? Ya, ya tentunya untuk Allah semata. Demikian. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa? Ya. Yang terakhir, untuk siapa? Terus untuk memperoleh atau mendapatkan apa? Ya, perlu dirinci jangan. Nah, boleh nggak kita sholat supaya rezeki lancar, jangan? Boleh. Syaratnya akhirat prioritas. Boleh. Syaratnya apa tadi? Akhirat jadi prioritas.
Ya, karena kita tahu kalau kita sholat taat kepada Allah, Allah akan berikan kita penghidupan yang baik kan gitu. Ya kan? Maka boleh nggak ada keinginan duniawi dengan amalan akhirat? Boleh, jawabannya kata para ulama, selama prioritasnya adalah akhirat. Ya, jadi sholat ini benar-benar untuk Allah. Ya, aneh mau sholat, ini sholat apa? Kemudian apa? Atas dasar karena hendak melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, untuk Allah dan untuk memperoleh akhirat. Demikian pula kebaikan di dunia, ya. Demikian. Tapi kalau dunia saja, untuk dunia saja, maka ini tercela, ya. Sholat tapi tujuannya apa? Dunia saja, ya. Baik jemaah sekalian, itu yang mungkin bisa kita ingatkan untuk kajian kita pada malam hari ini, ya. Tentunya untuk masalah niatan, ya, masih akan berlanjut kepada hadis-hadis yang berikutnya, hadis kedua dan seterusnya. Semoga Allah berikan keberkahan pada apa yang kita lakukan malam hari ini, ya. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal yang salih dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Allah jauhkan kita dari segala macam apa yang Allah benci, terutama rusaknya niat. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan kita untuk melanjutkan kegiatan kita pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.